Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Putri Mulyawati dari Sistem Informasi 2018A akan mempresentasikan 5 macam diagram perancangan berorientasi objek dengan menggunakan UML. Dalam presentasi kali ini, saya menggunakan studi kasus pemesanan tiket online. Baiklah, langsung saja pada materi. 5 diagram yang dimaksud tadi yaitu use case diagram, skenario, activity diagram, class diagram, dan sequence diagram. Yang pertama yaitu use case diagram. Pada use case diagram ada 2 aktor, yaitu customer dan admin. Di mana customer pertama melakukan login, lalu memasukkan username dan password. Selanjutnya setelah login, customer melakukan input form pemesanan, di mana pada form pemesanan terdapat destinasi dan jadwal keberangkatan. Setelah input pemesanan, customer melakukan transaksi, lalu setelah transaksi masuk ke data pemesanan tiket, lalu aktor selanjutnya yang berperan yaitu admin. Data pemesanan tiket tersebut masuk ke data tiket dan tiket terjual. Yang selanjutnya yaitu skenario. Skenario di sini saya ada 2 yaitu aktor dan sistem. Yang pertama pada aktor, user memilih menu kereta. Yang kedua, sistem melakukan query ke basis data aplikasi untuk mengakses data kereta. Selanjutnya yang ketiga, sistem menampilkan data kereta berupa jadwal, jumlah kursi, dan harga tiket. Yang keempat, user memilih data kereta yang diinginkan dan melakukan edit atau delete. Selanjutnya pada sistem, yang kelima, melakukan update ke basis data aplikasi sesuai dengan yang dipilih dan dilakukan oleh user. Yang keenam, aktor user memilih menu tambahan kereta. Yang ketujuh, pada sistem menampilkan input kereta. 8. User menginputkan data kereta pada form input kereta. 9. Admin menekan tombol tambah. 10. Sistem menyimpan data kereta yang diinputkan oleh user pada form ke dalam basis data aplikasi. Yang ke-11, sistem menampilkan pesan berhasil atau pesan kesalahan jika data yang diinputkan user terdapat kesalahan. Yang ke-12, yaitu yang terakhir, sistem menampilkan data yang baru saja diinputkan oleh user pada daftar kereta. Yang ketiga, activity diagram. Pada activity diagram terdapat 3 bagian, yaitu user, sistem, dan admin. Yang pertama, user melakukan login, lalu masuk ke sistem, input username dan password, lalu sistem melakukan validasi. Jika validasi gagal, maka sistem meminta user untuk melakukan login kembali. Dan jika validasi berhasil, maka user akan langsung masuk pada menu utama. Setelah menu utama, masuk ke menu tiket, lalu user melakukan pesanan tiket yang masuk ke sistem, lalu pesanan tiket pada sistem masuk ke data tiket yang ada di admin. Setelah itu, data tiket masuk ke data pesanan tiket. Maksud saya pada data tiket. Lalu selanjutnya masuk ke konfirmasi pesanan yang dilakukan oleh user. Lalu selanjutnya setelah dikonfirmasi, pesanan tersebut masuk ke data pemesanan tiket dan tiket terjual. Selanjutnya yaitu class diagram. Class diagram ini dianggap paling berbeda di antara diagram yang lainnya karena kelas diagram memberikan gambaran dan pandangan yang lebih luas mengenai suatu sistem dengan menunjukkan cara kelas yang berhubungan dengan satu sama lainnya, yaitu seperti dengan atribut, kelas, dan objeknya. Lalu selanjutnya sequence diagram. Pada sequence diagram, di sini saya menginputkan 3, yaitu user sebagai aktor, lalu ada website dan database.
Yang pertama, user membuka website. Yang kedua, selanjutnya mengambil jadwal. Yang ketiga, dari database diberikan balasan dari pengambilan jadwal yang pertama, yaitu menampilkan hasil. Ya, setelah menampilkan hasil, website memberikan hasil pada user berupa jadwal, yaitu setelah user memilih jadwal, lalu pada website menyimpan pesanan pada database. Selanjutnya, database menampilkan konfirmasi pesanan pada website. Dan yang terakhir, website memberikan pengecekan jadwal kepada user. Setelah jadwal terkonfirmasi, maka tiket pesanan terjual dan pemesanan tiket selesai. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.